Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Bayu Dwi Santoso. Saya dari mahasiswa PIB NIM 201-2052 akan membuat tugas akhir dari mata kuliah psikologi perkembangan dengan judul masa perkembangan pubertas ya, di mata kuliah psikologi perkembangan. Baik, langsung saja. Yang saya jelaskan di sini bukan ciri-ciri atau bukan tanda-tanda pubertas dari seorang remaja, tapi saya lebih menekankan atau menjelaskan tentang masalah psikologinya, keadaan psikologi dari anak-anak remaja ini yang sedang mengalami masa pubertas ya. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang akan saya bahas di sini adalah masalah-masalah yang terjadi pada remaja atau pada anak-anak yang sedang mengalami pubertas. Ya, jadi di sini dibagi menjadi dua menurut slide PPT-nya, yaitu yang pertama ada masalah fisik. Dan masalah fisik ini meliputi biasanya perkembangan ya secara fisik yang kita lihat, mulai dari gemuk, kurus, tinggi, dan pendek juga bisa. Nah, kemudian yang kita akan tekankan di sini adalah yang poin kedua, yaitu masalah psikologis. Nah, secara psikologis ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi remaja ini pada saat pubertas. Yang pertama, ingin menyendiri. Nah, di sini misalnya ada perubahan pada masa puber itu terjadi, kan anak-anak mulai dari anak-anak yang biasanya menarik diri dari teman-temannya dan dari berbagai kegiatan keluarga sering bertengkar dengan teman-teman dari anggota keluarga. Ini yang menjadi sendiri karena stabilitas emosi atau emosi ini tidak bisa dikontrol pada saat masa pubertas. Kemudian yang kedua ada bosan, rasa bosan. Nah, akibat dari rasa bosan ini, nah anak itu sedikit sekali bekerja dan lebih untuk bermalas-malasan, sehingga prestasinya eh, di bidang akademik itu cenderung menurun pada saat pubertas ini. Tapi itu juga tergantung pada keadaan psikologis anak itu sendiri, bukan dari lingkungannya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi juga ya, untuk ini yang mengurangi rasa bosan ini. Kemudian antagonisme sosial. Apa sih antagonisme sosial? Jadi anak puber ini seringkali tidak mau bekerja sama sekali ya. Sering membantah juga dan juga sering menentang atau permusuhan terbuka antara jenis kelamin berlainan diungkapkan dalam kritik dan komentar-komentar yang merendahkan. Nah, dengan berlanjutnya masa puber ini kemudian menjadi lebih ramah dan dapat bekerja sama. Nah, pada saat puber ini biasanya anak-anak itu sering, kalau bahasa Jawanya, lok-lokan atau sering ngatain lah, ngeledekin. Biasanya antar jenis itu ya, antar jenis atau juga antar sesama jenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki, misalnya menyebut nama orang tuanya, memanggil dia dengan nama orang tuanya dan lain-lain. Nah, biasanya di dalam masa pubertas ini antagonisme sosial atau eh, keadaan yang anak-anak itu sering membantah, sering menentang, juga akibatnya nanti ada permusuhan antara anak-anak ini sendiri dalam masa pubertas. Jadi itu bisa terjadi karena emosional masih sangat labil. Nah, kemudian ada emosi yang tinggi. Nah, ini yang perlu ditekankan. Pada masa ini anak-anak merasa khawatir, gelisah, dan cepat marah. Ya, sedih juga bisa karena suasana hati yang negatif itu biasanya. Nah, selama masa para head awal, ini periode head awal itu biasanya anak perempuan sering merasa biasa gagal mood atau nggak mood lah, mau ngapa-ngapain itu males, seperti tadi yang teori sudah dijelaskan dari awal. Anak-anak jadi bosan, jadi males, itu di perempuan lebih terlihat biasanya, apalagi kalau misalnya di masa awal head, maka biasanya dia emosinya tuh sangat tinggi, gampang ngamuk biasa ya. Dan itu memang diakui oleh para perempuan, dan saya juga sempat wawancara perempuan yang lagi pubertas itu, kalau misalnya lagi awal head emang keadaannya emang seperti itu, gampang marah dan lain-lain. Kemudian, nah nanti masa ini akan hilang setelah
nanti masa pubertas itu akan berakhir. Jadi dia mulai paham dengan situasi, dia mulai paham dengan keadaan, akhirnya eh, emosional yang tinggi ini menjadi lebih menurun lagi. Nah, kemudian hilangnya kepercayaan diri. Nah, kurang percaya diri ini eh, biasanya terjadi karena daya tahan tubuh atau fisik, atau mungkin karena kritik yang lebih tajam untuk seseorang itu yang mengalami pubertas dari teman-teman, entah dari orang tua. Nah, itu dapat memperhilangkan kepercayaan dirinya. Nah, biasanya ini terjadi pada anak-anak di usia sekitar, ya mungkin SMP mau ke SMA, atau mungkin SMP pertengahan lah biasanya, seperti itu. Eh, jadi hilangnya kepercayaan diri ini biasanya terjadi karena pada saat puber dia tuh seperti tertinggal, hormonnya tidak seperti temannya. Hormonnya temannya ini sudah tinggi, sudah gemuk, tapi dia masih kurus, pendek. Nah, itu akan menjadi eh, titik lemah dari seorang anak untuk menghilangkan kepercayaan dirinya. Jadi, kok aku merasa seperti ini ya, nggak tumbuh besar, nggak tumbuh gemuk, tapi kok seperti ini saja, padahal saya sudah pubertas, seperti itu. Jadi itu bisa memperhilangkan kepercayaan diri. Nah, yang kemudian terakhir, terlalu sederhana. Nah, ini biasanya terjadi pada perempuan. Nah, pada perempuan itu sering terlihat seperti ini. Jadi kenapa kok terlalu sederhana ini berakibat buruk pada seorang anak yang mengalami pubertas? Karena begini. Nah, perubahan tubuh yang terjadi selama masa puber ini menyebabkan anak-anak menjadi sangat sederhana dari segala penampilannya, karena takut. Nah, yang poin pentingnya karena takut orang lain akan memperhatikannya, dan akhirnya nanti akan menjelekkan anak tersebut, mengkritik, menjelekkan anak tersebut. Nah, ini yang berbahaya, yang menjadikan anak terlalu sederhana. Udah, saya mau sederhana aja, nggak mau neko-neko penampilannya. Nah, sedangkan masa pubertas itu mengharuskan anak untuk lebih menjadi dewasa, karena perubahan fisik, perubahan psikologis itu terjadi pada saat itu. Nah, biasanya yang seperti ini kan akan menimbulkan komentar yang tidak baik, ya, komentar yang negatif pada anak tersebut. Nah, maka anak tersebut yaitu seperti tadi yang saya bilang, ya udahlah, saya mau berbiasa saja, berpenampilan biasa, tidak mengikuti gaya pubertas atau tidak mengikuti gaya eh, anak-anak yang sudah mengalami masa pubertas. Jadi bukan sifatnya ya, penampilannya ini seperti anak-anak biasa. Dia tidak mau mulai dengan berdandan, dia tidak mau uh, memakai pakaiannya style dengan masanya. Nah, seperti itu, karena ya itu lagi pertumbuhan fisik yang menjadi yang saya garis bawahi, pertumbuhan fisik yang beda dengan temannya. Dia masih kelihatan kecil, jadi dia tidak mau, padahal padahal mengikuti masa pubertas itu sangat penting juga bagi keadaan psikologi anak. Kemudian ini yang terjadi, ya, lebih banyak terjadi pada masa perempuan, ya. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.